Untuk buku wadah dalam bulan April akan kita cetak, dan silakan dihubungi nomor di bawah ini untuk pemesanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami ditakdirkan oleh Allah untuk bersama Bapak Abdul Hakim Al-Hamidi datang ke sini untuk bersilaturahmi dan juga menimba ilmu. Semoga pertemuan ini akan membawa berkah dalam kehidupan kami ke depan. Saya biasanya manggil Bapak Abdul Hakim adalah sebagai AA. AA adalah panggilan kakak atau kang oleh juga untuk merasakan keakraban itu, karena saya merasakan beliau seperti kakak bagi saya sendiri, dan alhamdulillah rasa itu tetap akan terus dijaga. Pada hari ini kami datang ke sini, saya datang ke sini untuk menimba ilmu pengetahuan, untuk menerbitkan sebuah buku Wardah Sang Hafizah. Dengan buku ini nanti kami akan bersyiar dengan Al-Quran. Bapak Abdul Hakim Al-Hamidi tidak akan meramu tulisan kami, enak dibaca dan enak disajikan menyanyinya. Untuk selanjutnya kami akan berikan kepada Bapak Abdul Hakim untuk memberikan statement atau motivasi bagi kami untuk pengadaan buku Wardah pada AA. Silakan. Terima kasih Ustaz atas silaturahim ya, dan kesempatan bertemu ya. Jadi dari Bandung baru nyampe Batu Sangkar ini beberapa hari, ternyata kita diketemukan di sini dan telah menyempatkan waktu dibalik kesibukan Ustaz mengajar di pesantren ya di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kota Tinggi Pandai Sike. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini memang tentu bukan bukan sebuah kebetulan, tapi memang sudah Allah atur. Allah desain, Allah rencanakan. Jadi kita nggak tahu ya kapan bisa bertemu, tapi saya masih ingat salah seorang budayawan ya, almarhum ya, Allahu yarham, Mas BGS mengatakan, Mas Hakim ya, beliau budayawan Semarang, dia mengatakan begini, Mas Hakim, kalau kita saling merindukan pasti akan diketemukan. Jadi mungkin ini sudah 7 tahun ya, 7 tahun kita nggak bertemu, berlalu ya, 7 tahun berlalu. Itu pertemuan pertama di tahun 2018. Kebetulan kita waktu itu ada berbagi ya, inspirasi di Kabupaten Semarang, menulis di Solo, dan Ustaz Zainaldi dengan tawadunya, rendah hatinya beliau menghadiri acara sebagai peserta ketika itu. Alhamdulillah beliau sudah menulis salah satu buku, Ustaz? Mantap, motivasi kuat, hasil belajar meningkat. Nah, itu bukunya sudah terbit ya tahun 2018 yang lalu. Kemudian kebetulan kami yang menerbitkan ya, kami tapi Aman Publishing Bandung. Nah, sekarang ini pertemuan ini juga diinisiasi atas diskusi jarak jauh ya. Yang satu dari Sumatera Barat, yang satu Jawa Barat. Jadi saya biasa di Bandung tinggal, ini kebetulan lagi pulang ya, ada beberapa silaturahim ke Sumatera Barat. Jadi pertemuan ini diinisiasi atas diskusi tentang buku ya, tentang buku bagaimana buku Wardah. Jadi Wardah ini adalah salah seorang hafizoh ya, salah seorang hafiz cilik ya, masih belia gitu, di umur 6 tahun ya. 6 tahun sekarang. Dulu waktu ikut itu di umur 5 tahun kurang ya. 5 tahun kurang di Hafiz Indonesia 2024. Nah, jadi Ustaz Zainaldi ingin memberikan satu pesan ya terhadap bagaimana kita seharusnya sebagai umat Islam itu memuliakan Al-Quran. Dan salah satu memuliakan Al-Quran itu adalah dengan menjaganya, memeliharanya itu dengan menghafalnya salah satunya ya. Jadi membaca, menghafal, dan nanti tentu tarafnya adalah memahami dan mengamalkan. Muhammad Fatih Al-Muzaki yang pertama, yang kedua Wardah ini. Ternyata setelah saya sekilas menonton ya di YouTube gitu kan, saya bahkan termasuk malu juga ya, karena saya juga masih punya rasa malu gitu. Malu ya, anak yang masih belia gitu sudah hafal Al-Quran, sekarang sudah 6 juz ya, 6 juz, alhamdulillah ya, dengan izin Allah. Ini kalau saya katakan ini ajaib juga ya, luar biasa ya. Nah, jadi karena ingin bahwa inspirasi ini disebar, syiar ini disebar, maka tentu jika disampaikan mungkin terbatas. Makanya Ustaz Zainaldi berinisiatif bagaimana untuk disampaikan di dalam sebuah karya, itu buku. Maka setelah kami berdiskusi,
dibuatlah judulnya itu Wadah Sang Hafiz. ya sepeda. Ya, di tengah sana bersama Al-Quran, di tengah sana bersama Al-Quran. Ini sebuah memoir. Awalnya dibuat dalam bentuk tips ya, tips nasihat kisah. Cuman berpikir mungkin kalau tips ini sudah banyak, sudah banyak. Bagaimana kita setelah diskusi, kemudian bagaimana buku ini sebaiknya dibuat satu memoir ya, buat cerita kisah nyata yang bisa orang ketika membaca itu tertarik tanpa dinasihati, tanpa digurui, orang sudah bisa menyimpulkan sendiri dengan berbagai versinya. Dan insya Allah ini buku sedang proses ya, mungkin hampir final, mungkin seminggu lagi insya Allah finalisasi ya di naskah ini, dan kita rencananya insya Allah akan diterbitkan di bulan April, bulan April ya, mudah-mudahan bertepatan dengan miladnya Ustaz Zainaldi ya, di tanggal 20 April. Jadi mudah-mudahan pas tanggal 20 April sudah nyampe di Sumatera Barat ya, dari Bandung dikirim ke Sumatera Barat. Jadi harapannya dengan buku ini banyak yang terinspirasi ya, banyak yang termotivasi bagaimana ketika seseorang itu menjaga memuliakan Al-Quran, pasti Allah akan muliakan. Ya, kita memang tidak minta kemuliaan kepada manusia. Karena kemuliaan itulah milik Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kita memuliakan Al-Quran itu dengan membaca dan menghafalkannya, memeliharanya. Karena memang sudah Allah jamin bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kita ini pasti Allah sudah meyakini, sudah menjamin pasti dia akan dijaga keautentikan Al-Quran ini. Dan wadah Lujana Al-Hafizah ini salah satu yang Allah pilih ya, yang Allah pilih untuk menjaga memelihara Al-Quran Karim di usia yang masih belia, masih kecil, sehingga beliau dinobatkan sebagai duta ya, duta Hafiz cilik ya dari Sumatera Barat. Bahwa tulisan ini nanti menjadi semacam pemompa ya, motivasi bagi siapapun ya yang mencintai Al-Quran dan ingin mendekatinya dan ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya sih cara keluarga Ustaz Zainaldi ya, dengan ibunya yaitu Bu Ferawati, bagaimana bisa menjadikan anak ini sebagai seorang hafiz atau penghafal Al-Quran ya. Karena selain Wadah juga itu abangnya, kakak Wadah juga, Fatih juga, beliau ternyata beliau juga penghafal Al-Quran. Sekarang sudah 7 juz. Masya Allah, sudah 7 juz ya, sudah 7 juz di usia yang 12 tahun sudah 7 juz ya. Ya mungkin kalau kita masih juz pokat ya, juz alpokat, juz jadi kita termotivasi ya, bukan juz tapi kita masih juz ya. Tapi semoga dengan kita minum juz juga termotivasi untuk menghafal Al-Quran ya, menghafal juz-juz Al-Quran sehingga kita bisa menghafal sampai 30 juz, memelihara Al-Quran. Dengan adanya buku ini bisa memotivasi siapapun sehingga bisa menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan, dan yakin bahwa Al-Quran itu akan mengubah hidup kita ya. Al-Quran itu akan mengubah hidup kita, percayalah ya. Karena Ustaz Zainal juga dengan ibunya itu sebelum mencapai kemuliaan ini itu banyak ya, panjang ujian yang Allah berikan. Tapi ternyata Allah ketika memberikan satu ujian ternyata Allah akan mengganti dengan sesuatu yang terbaik. Jadi kalau kita misalnya berpikir bahwa sesuatu itu buruk, tidak ada yang buruk ya, maka sesuatu itu baik, maka Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah dengan dua anak beliau, yang satu putra dan yang satu putri, itu Allah berikan anugerah bisa memelihara Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, melihat semangatnya, melihat kepolosannya, itu insya Allah itu akan lebih cepat. Karena memang kunci daripada kita menghafal itulah pertama kemauan yang kuat. Kalau kemauan yang kuat dan keikhlasan, insya Allah itu akan mudah kita menangkap ya, menghafalnya. Tapi memang yang paling berat adalah memeliharanya. Dan Wadah ternyata beliau setiap hari, yang anak ini setiap hari itu murojaah. Bahkan ayahnya Ustaz Zainaldi sedang cukur rambut juga beliau bawa Al-Quran gitu. Nah ini luar biasa ya. Nah ini mungkin sepintas ya, bagaimana kita pertemuan ini adalah dipertemukan dengan jalan buku. Dulu jalan buku kita bertemu, sekarang jalan buku lagi, buku yang kedua buku yang ketiga ya, buku yang ketiga, yang buku yang antologi ada satu, ini yang buku ketiga. Dan insya Allah Ustaz Zainaldi sedang menulis ini, sedang proses mengumpulkan referensi untuk menulis buku tentang
cara cepat baca kitab gundul. Nah, ini bagi yang metode Al-Fatih, cara cepat membaca kitab gundul. Jadi bagi yang mungkin pusing ya karena nggak ada barisnya, nanti Ustaz Zainadi insya Allah di tahun ini juga insya Allah beliau akan menulis buku tentang cara cepat ya, metode Al-Fatih, cara cepat membaca atau cara mudah membaca kitab gundul. Dan ini buku sekarang yang buku ketiga ya beliau ya, buku ketiga beliau insya Allah ini akan bermanfaat bagi generasi Qurani. Ya itu demikian Ustaz ya, terima kasih sudah silaturahim ya, silaturahim ke sini ya jauh-jauh ya supaya cepat pakai motor, mobilnya tinggalin, mungkin mobilnya nangis ya kenapa nggak dipakai ya gitu. Nah, pakai motor ya, bisa nyampe di sini. Kita juga insya Allah masih bisa diskusi ya ke depannya, baik di dunia nyata maupun dunia maya ya. Sekarang kita kena bertemu ya insya Allah sampai di awal-awal Idul Fitri. Nanti ada Idul Fitri saya kembali lagi ke Habitat ya, ke Bandung ya. Nah demikian Ustaz ya, terima kasih jazakumullah khairan atas pertemuan yang luar biasa hari ini ya, luar biasa bisa berdiskusi untuk merampungkan ya finalisasi buku Wadah Sang Hafizah. Ya. Terima kasih Ustaz. Oke, Islam luar biasa, ucapan yang tak pernah berhenti terlihat dari kemampuan ilmu beliau yang luar biasa. Beliau begitu banyak membaca buku, bahkan jangankan membaca, menulis pun sudah puluhan buku yang beliau tulis. Bahkan beliau melakukan editing buku dan editor dan sebagainya yang beliau lakukan. Panjang perjalanan yang telah beliau lalui menunjukkan beliau begitu banyak perjuangan dan pengalaman dan juga ilmu yang tak mungkin kita bisa urai dengan waktu yang cuma beberapa jam ini. Tetapi ini sudah menunjukkan beliau adalah orang yang luar biasa. Terima kasih ya. Kita yakin sebuah pertemuan itu akan mendatangkan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu kita disembunyikan dari kebaikan. Kita dah merasakan ternyata kebaikan-kebaikan itu ada yang langsung diperlihatkan oleh Allah dan ada juga yang masih disembunyikan oleh Allah. Saya tidak nyangka 7 tahun yang lalu itu entah apa yang membuat kami berputus kontak. Akhirnya baru bulan Desember kemarin itu kembali berjumpa dan melakukan kontak lagi dengan media sosialnya. Dan alhamdulillah dalam jangka 4 bulan kita berusaha mengerahkan sedikit kemampuan kita untuk berkarya dan menulis. Alhamdulillah pada hari ini Allah pertemukan dengan jalannya. Akhirnya tempat yang jauh jadi dekat dan kita bisa bersilaturahmi. Dengan pertemuan ini akan Allah panjangkan umur kami semuanya, kami semuanya kesehatan dan diberikan keberkahan dari arah yang tak diduga-duga. Dengan satu harapan juga tetap diberikan kesehatan juga Uni dan juga Oman, capai segala harapan dan beliau. Dan semoga Wardah yang hari ini kita jadikan, kita buat sebuah buku mampu bersyiar dengan Al-Quran, dia terjaga dari segala mara bahaya dan diberikan dia istiqomahan dalam membersamai Al-Quran. Mungkin ada sedikit pesan penting tentang statement akhir dalam pengadaan buku Wardah, seberapa penting dan seberapa bagusnya buku Wardah sehingga orang tertarik untuk membeli dari yang akan kita pasarkan nantinya. Jadi warisan abadi itu kan adalah buku, legasi kita itu buku. Kita lihat bagaimana Buya Hamka, Allahu yarham ya, Buya Hamka yang sudah wafat ya. Dan kita belum pernah ketemu sama sekali dengan Buya Hamka. Tapi kapan kita ketemu lewat tulisan-tulisan beliau. Nah, tulisan beliau sangat banyak dan yang paling fenomenal ya, Tafsir Al-Azhar. Ya, biasanya Tafsir Al-Azhar. Nah, artinya sampai sekarang itu masih dibaca, baik oleh kalangan awam maupun kalangan intelektual. Masuk kampus menjadi bahan penelitian. Banyak sekali penelitian-penelitian baik tesis maupun disertasi yang membahas tentang Tafsir Al-Azhar. Banyak sekali. Nah, harapannya dengan buku ini, buku Wadah Sang Hafizah ini harapannya juga adalah bisa memberikan satu kontribusi bagi khalayak, terutama orang yang memang sangat menginginkan ya generasi mereka ya, orang tua menjadi keluarga ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan spesialnya, yaitu yang menjaga Al-Quran. Nah, kenapa seberapa pentingkah buku ini? Ya, buku ini tentu sangat penting ya. Sangat penting bagi siapapun yang ingin menjadikan generasinya seperti yang disampaikan di awal
generasi-generasi Qurani. Ya. Karena di buku ini walaupun tidak langsung disebutkan tips, tapi justru kita sampai dengan narasi bercerita ya, kisah, harapannya adalah orang bisa, siapapun bisa membacanya dengan ringan gitu, tanpa harus mengingatkan dahi kening ya, dengan membaca buku ini. Sangat penting sekali ya, karena bagaimanapun Al-Quran inilah warisan abadi ya. Rasulullah itu meninggalkan dua perkara ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya. Al-Quran dan Sunnah, dan salah satu upaya kita untuk menjaga, memelihara Al-Quran ini adalah dengan menyampaikan pesan-pesan melalui buku ya, buku yang sasanya tentang wadah sang hafizun. Kenapa? Karena buku-buku mungkin tentang kisah ya, tentang memoir tentang Al-Quran itu masih jarang barangkali, walaupun ada masih jarang. Maka kita ikut ya, berkontribusi menambah khazanah tentang Kequranan ya, dalam salah satunya dalam tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran tanpa kita harus menyampaikan caranya. Dengan membaca kisah diharapkan bisa, siapapun bisa mengambil inspirasi ya, inspirasi mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun ya. Dan tokohnya sekarang ya masih ada ya, masih hidup ya, karena masih muda ya, masih belia ya, masih belia ya, masalah panjang umurnya. Dan saya baru pertama ketemu dengan wadah ini justru ketika masih bayi. Sekarang Masya Allah sudah luar biasa ya, sudah 6 tahun lebih kurang, dan sudah hafal 6 juz dan menuju juz ke-7 ya. Jadi demikian ya, jadi buku ini sangat penting dimiliki ya, sahabat sekalian, teman sekalian. Maka jangan lupakan nanti setelah terbit, bahkan mungkin kita bisa pesan sebelum terbit ya, sebelum terbit, jangan sampai nanti kehabisan stoknya. Oke, pemirsa, alhamdulillah luar biasa nih bisa kita pada hari ini, Bapak Abdullah bin Hamdi beliau juga sudah diberikan penghargaan Dr. Honoris Causa, dan beliau juga luar biasa telah memberikan paparan yang begitu sistematis. Semoga dengan paparan beliau ini memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita untuk terus menulis, dan insya Allah untuk buku wadah dalam bulan April akan kita cetak, dan silakan dihubungi nomor di bawah ini untuk pemesanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.